Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah sekalian, pada sore hari ini kita kembali bertemu setelah hampir 3 pekan ya dari Lebaran. Tahun ini kita tidak bertemu di dalam majelis di Masjid Al-Jariyah ini, dan tentunya walaupun sudah lama ya, maka kita juga berharap supaya Allah menjadikan kita orang yang aidin ya, orang yang kembali dan wal faizin, yang meraih kemenangan yang sesungguhnya. Dan juga taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima amal-amal kita selama Ramadan dan juga bisa meningkatkannya setelah Ramadan, serta wasiat dikala masih pandemi ya, di luar dugaan, bagaimana kita bersabar atas apa yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah ini. Dengan kesabaran yang mantap, maka akan menghasilkan pribadi mukmin yang memiliki keimanan yang diharapkan dengannya menjadi perisai ia dari berbagai kerusakan moral dan juga kerusakan baik jasmani maupun rohaninya. Itulah bagaimana wasiat yang saya sampaikan, agar tentunya kita menguatkan keimanan kita dalam masa-masa sekarang ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, pembahasan tafsir di surah Al-Baqarah sudah sampai ayat 44. Sekarang kita akan bahas ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itulah bagaimana dijelaskan pentingnya bersabar, meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka kata penulis tafsir diantaranya, Allah ajarkan mereka agar beriman pada risalah Nabi dan juga mengingatkan terhadap hari akhirat, yaitu menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, yang maksudnya adalah yakni jadikanlah sabar dengan semua macamnya dan sholat sebagai penolongmu
untuk mengatasi semua masalah, termasuk apa yang kita derita saat ini dari pandemi yang belum usai. Bagaimana sabar itu? Di antaranya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita tetap menjalankan ketaatan, meningkatkan amal soleh, bersegera pada yang wajib, menambah dengan yang sunnah. Karena itu setelah Ramadan, hasilkanlah pribadi yang luar biasa dalam beramal, yang selalu berusaha sekuat mungkin, seoptimal mungkin untuk beramal. Jangan letoy ya, letoy setelah Ramadan, kosong deui gitunya, maju deui sapna, masjidna ngalegaan, cek si kakek emanya ngalegaan masjidna. Nah itu harus berhati-hati ya. Bagaimana iman turun lagi setelah Ramadannya? Wah Ramadan mahnya demikian ka taraweh dipaksakeunnya, sieun ku polisi cenah. Paksakeun we lah bae lah gitu. Ai geus Ramadan mah aduh. Hayang salat malam tunduh gitunya, teu kuat. Aduh. Nah itu ya. Atau misalnya baca Quran bisa 3 juznya, waduh 3 juz luar biasa. Sadinten 3 juz, waduh. Terus Ramadan mah aduh boro-boro tilawah gitu. Terus beres Ramadan mah aduh sangat disayangkan ya. Sedekahna aduh wajar cenah temenang THR. THR aduh eta temenang cenah ku pemerintah, nepikeun temenang segala THR-nya. Ya itulah ya manusiawi ya itu ya. Tapi bagaimana kita, kalau kata guru saya di Tarki itu Ustadz Ade Hanafi atau Ustadz Koko ya, itu sang direktur ya. Jadi kita beribadah itu harus yakin ya gitu, tong sieuna naon gitunya, jangan takut bahaya. Kalaupun kita misalnya di rumah juga harus yakin gitu, badai di masjid, di bumi itu yakin gitu ya, yakin. Kalau tanpa keyakinan ya itu ibadah jadi teu aya manfaatna. Nah itu sayang sekali nya sholatna gitunya maksakeun taraweh gitu, karena mungkin masih di leuweung gitunya, aman lah gitu, aman di corona dan sebagainya gitu, insya Allah gitunya, zona kuning gitunya, atau bahkan zona hijau misalnya kan, wah aman ya sudah gitu, taraweh we lah gitu, walaupun nya carang-carang gitulah gitu ya. Itulah bagaimana Ramadannya di tengahnya taraweh di bumi gitu, kadang-kadang kalewat gitu, kasarean kumaha gitunya. Nah itu beres Ramadan mah aduh deui gitu. Sayang sekali ya. Nah itu jadi sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, dalam menjauhi larangan Allah, tidak mau bermaksiat ya, tidak mau melanggar perintahnya, ada larangannya, tidak mau mendekatinya, dan sabar dalam takdir dengan tidak berkeluh kesah. Tuh syaratnya jangan berkeluh kesahnya gitu. Oh pemerintah mah kieu-kieu gitunya, aduh ka pemerintah keluh kesah gitunya, aduh ya can beres-beres ya pandemi tanya, wah kumaha tuh kata-katananya ada keluhan begini dan begitu. Itu nggak pantas itu ya keluar dari mulut-mulut kita ya. Semua punya ilmunya masing-masing ya, yang mau sholatnya di rumah, mau di masjid itu punya ilmunya masing-masing gitu.
kewajiban kita bagaimana memenuhi kewajiban kepada Allah gitu, memenuhi fardu kepada Allah. Nah, terus kata Allah, nih satu paragraf lagi ya. Dan sholat itu wa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Sabar dan sholat itu berat ya, kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu punya rasa khosyah kepada Allah, berharap apa yang ada di sisinya dan rasa cinta kepadanya. Mendirikan sholat itu ringan. Jadi kalau ada mahabbah, ada rasa cinta pada kita, ada rasa roja ya, maka itu sholat jadi ringan, jadi gampil gitunya, itu berat. Begitu juga sabar, karena hal tersebut khusyuk, kemudian roja dan takut ya, khosyah, menghendaki untuk mengerjakan dengan lapang dada, dengan ikhlas ya, dengan senang. Karena itulah rezeki yang paling terbaik, yaitu ibadah, amal solih itu. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ya rasa cinta atau rasa takut gitu ya. Keluar Ramadan, aduh ngesadan deui gitunya. Si kakek gitunya, adan teh meni gancang-gancang teuing gitunya. Itu bisa dilambatkan gitunya. Nah, terus gitu ya, banyak keluhan gitu ya orang nu kurang sabar mah. Nah, itulah bagaimana pentingnya kita meningkatkan keimanan dengan ilmu ya. Majelis tidak boleh berhenti ya, walaupun dengan online seadanya gitunya, saya nawe gitu ya, siap. Juga misalnya dengan WA seayana, aduh, tetap aja gitu, terus gitunya, kadang terasa kurang efektif, ya itulah wajar lah gitunya. Da fasilitas noge can memenuhi, ya wajar-wajar saja, dimaklumi gitu. Nah itu, jadi berbeda kalau dia tidak punya rasa itu, jadi berat gitunya. Meskipun hanya sebentarnya, sholat ngan 5 menit gitunya, atau kayak sholatna kulhu gitunya, juz 30 gitu, bentuk kulhu anasnya si imam tehnya bung panjang-panjang teuing gitunya, ya saya kolot gitu. Tapi anggar we gitu hate mah mun teu berharap gitu mah, aduh, tidak punya rasa khosyah, aduh jadi berat. Nah, itulah pentingnya kita menambah keimanan ini. Kemudian kata Syekh Marwan, khusyuk itu artinya tunduknya hati, tenangnya hati, dan tenteramnya hati kepada Allah. Pasrah hati, pasrah diri dengan menghinakan diri. Jadi pasrah gitu ya. Pasrah dengan tentunya boleh-boleh saja di sini. Bagaimana nanti setelah sholat kita berikhtiar untuk menghindari segala berbagai mudarat gitu ya. Jangan hanya ikhtiarnya saja, tapi nggak ada doanya, nggak ada pasrahnya, gitu. Kadang kita mengistimewakan sebab-sebab yang zahir ya, tapi sebab-sebab yang batin itu kadang kita tinggalkan gitunya, gitu. Jadi ragu-ragu ke masjidnya gitunya, bisik iya bisik itu gitunya. Nah itu tidak yakinnya. Kata Ustaz Kokogek gitu gitunya, dia yakin gitu, jadi manfaat atau kenaon gitu. Nah itu perbaikilah kita keyakinan kita ya. Baik ya, ini karena terasa lebih panas ini ya. Dan terakhir yaitu dengan menghinakan diri, tazallul, menampakkan rasa butuh kepada Allah serta beriman kepada Allah dan kepada pertemuan dengannya, yaitu hari akhirat. Pasti akan diperhitungkan segala amal kita, baik itu amal yang soleh maupun amal yang buruk itu ya, itu akan diperhitungkan. Pasti akan dihisab ya, akan dipertanyakan.
Itu saja paling pembahasan tafsir kita pada sore ini. Ya, walaupun terasa pendek ya, moga-moga bermanfaat ya dari tafsir Hidayatul Insan. Insyaallah kita lanjut, dan tentunya tentang faedah yang bisa kita ambil ya, bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu yang pertama, pentingnya meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, bagaimana seperti yang Allah perintahkan, diantaranya sabar dan sholat, dan memahami bagaimana sholat itu dan sabar akan menimbulkan kemudahan dengan izin Allah. Dan yang ketiga, seseorang harus punya rasa cinta, khosyah, rasa harap, rasa takut, sehingga ia mengerjakannya dengan khusyuk ya. Nanti akan diterangkan apa itu khusyuk ya. Ya, diulang-ulang we gitu ilmunya. Sing sabar gitunya, sing tenang gitu. Nah, itu bagaimana akan terasa mudah bagi orang-orang yang khusyuk ya. Nah, itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah di hari Selasa kita lanjut lagi pembahasan yang tidak kalah penting tentunya, pembahasan kitab tauhid ya, insyaallah. Walafu minkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 7 walah ya nama. Ya, terima.